Keluarga minta polisi tangkap para pelaku pembakaran meski akui anaknya salah karena menjamret. Indra Widodo, jamret yang meninggal dunia usai dibakar hidup-hidup, dikenal warga sebagai sosok yang tenang dan tak banyak masalah oleh keluarga. Hal ini diungkapkan oleh ayah kandung dan kakak tertua Indra, Wagimi dan Denny Setiawan. Sebelum meninggal dunia, Indra saat dirawat di rumah sakit sempat meminta dibawakan jus jeruk dengan sang kakak, Denny, yang selama sepekan terakhir mengurus Indra di rumah sakit. Indra merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Kendati anaknya bersalah karena menjamret, ia berharap polisi bisa mengusut dan mengamankan orang yang tega membakar anaknya. Hal yang sama diungkapkan oleh Denny, kakak tertua Indra. Sementara ini, keluarga belum berani membuat laporan, namun tetap berharap polisi bisa menangkap orang yang membakar. Menurut dia, adiknya sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak pernah terlibat kejahatan. Denny menceritakan bahwa ia tidak mengetahui waktu persis jika sang adik meninggal dunia. Ketika kembali lagi ke rumah sakit, tim dokter rumah sakit memberitahunya jika Indra meninggal dunia. Selama sepekan di rumah sakit, Denny bersama adik angkatnya bergantian menjaga Indra. Dan ketika malam meninggalnya Indra, saat itu Denny sedang keluar dari rumah sakit bergantian jaga. Kalau sehari-hari mana Mbak, almarhum semasa hidupnya, apa perlakuan baiknya ke Mbak sebagai istri ya? Perlakuan baiknya? Baik, tidak banyak ulang wong. Sayang dia sama kami. Sama anak juga ya? Iya, sama anak juga sayang. Anaknya cewek cowok Mbak? Yang Cewek. sekarang cewek? Oh ini. Tahu kalau ayahnya ini? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Cak mana cara Mbak Septi nyampe ke? Kayak dia belum nanya. Hmm. Dia belum nanya ayahnya. Dia tahunya ayahnya sakit baik. Tidak tahu kalau ayahnya sudah tidak katik lagi, dia belum tahu. Apa kalau dengan kondisi sekarang, apa kita sebagai istri kesulitan pasti Mbak ya, apa merawat anak satu kan, terus juga mau dua, Sulit pasti ada. sulit pasti ya. Sulit karena aku tidak sama dia lagi. Dia sulit buat aku. Sudah berapa tahun Mbak berumah tangga Mbak sama almarhum Indra? 5 tahun. 5 tahun. Sehari-hari 7 tahun. Sehari-hari Kak Indra ini memang buruh bangunan ya. Iya, buruh bangunan. Nah dia sempat melakukan kejahatan yang kemarin itu, ada pamit apa pergi dulu ngomong mana, apa tidak ngomong lagi ya tuh? Tidak ngomong ya. Pamit. Tidak pamit tidak ya. Waktu tahu kejadian yang sempat kemarin ada yang viral itu Mbak, perasaan gitu cak mana waktu? Tidak percaya. Nggak percaya. Infonya kan untuk warga yang main hakim sendiri itu diamankan di polsek. Nah, mungkin harapan dari Mbak apa? Harapan kami yang sudah bakar dia itu ya, dia juga harus dihukum. Hukum juga. Karena dia aku kehilangan laki aku. Karena dia aku kehilangan anak, aku kehilangan ayahnya. Pak, sebelumnya waktu meninggalnya almarhum ada pesan-pesan apa Pak? Mungkin ada tanda-tanda atau gimana Pak? Ya, tanda-tandanya itu tak duduk di KS saja dia. Sudah diminumkan. Kakak itulah yang ngurus dia di rumah sakit. Tinggal di rumah aja, ada apa-apa lah. Hari kedua itu dia minta ini apa, ST itu diminumkan. Nah, bisa ngobrol, dia sudah ngomong dengan kakak itu lah. Tiba-tiba kakaknya pulang mau ngapusi ada yang itu mana lagi gitu. Kalau yang paling kita ingat dari almarhum itu apa Pak sifatnya Pak? Apa kebaikannya apa?
Sering ada masalah mungkin Pak dengan pergaulan atau kawan-kawannya? Ada setahu Nggak ada ya. Waktu sebelum meninggal itu apa dia pesan terakhirnya apa Pak, ngomong apa, sempat ngobrol apa gimana? katanya enggak dengan istrinya. Oh, dengan istrinya. Kesehariannya gimana sehari-hari almarhum nih Pak? Ya bagaimana dia gue bangunan. Bangunan mungkin beberapa terakhir sepi Pak ya?